Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya admin di sini. Tapi saya di sini sendirian. Tidak seperti pertemuan kedua kemarin saya dibantu oleh Mbak Google. Oke teman-teman, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar sebuah objek atau menjiplak sebuah gambar dengan memakai aplikasi CorelDRAW. Jadi untuk pertama-tama teman-teman sambungkan internet terlebih dahulu untuk laptop teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua kita buka project yang kita save kemarin. Ini latihan. Yang formatnya CDR dengan klik kanan kemudian open yang CorelDRAW X7. Ya, ini kita kemarin sudah membuat 2 pack. Kemudian kita tambah satu lagi. Kita namai ini pertemuan ketiga. Oke, seperti tadi karena saya ingin memberikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara menggambar di CorelDRAW atau menjiplak sebuah gambar dengan aplikasi CorelDRAW, jadi kita harus cari gambar terlebih dahulu. Jadi kita buka browser kita atau Chrome kita, bebas mau Chrome mau atau Firefox atau lainnya boleh. Dan kita ketik gambar kartun. Kenapa kartun? Karena gambar kartun itu termasuk mudah untuk dijiplak teman-teman. Kita pilih image, kemudian kita pilih salah satu gambar yang teman-teman suka. Tapi di sini saya mencontohkan ini saja, Mickey Mouse. Kita open image in new tab, kemudian kita langsung download saja, save as ini. Ya, kebetulan teman-teman di sini yang kita download itu adalah sebuah PNG. Jadi kita langsung bisa drag ke sini ke dalam Corel. Oke, seperti ini kita perbesar. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan menjiplak sebuah gambar Mickey Mouse ini menggunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk fungsinya apa? Fungsinya nanti akan saya jelaskan setelah kita sudah selesai dalam menjiplaknya. Jadi untuk menjiplak teman-teman di sini saya mencontohkan pakai yang 3 point ini. Seperti kemarin, untuk menjiplaknya kita menentukan titiknya terlebih dahulu mau di mana, titik awalnya mau di mana. Saya contohkan untuk menjiplak sebuah tangan ini terlebih dahulu. Di sini misalkan kita drag, kemudian kita tentukan ujungnya mau di mana. Kita lepas, kemudian kita pilih lengkungannya mau seperti apa. Lakukan seperti ini sampai membentuk sebuah tangan. Mudah kan teman-teman? Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, ini adalah titik-titiknya ini atau ketika kita menggambar itu jangan sampai terputus. Bagaimana menentukan putus atau tidaknya? Jadi ketika teman-teman menggambar sebuah objek, ketika misalkan saya klik sembarang di sini, nah ini kan tadi kita sudah menggambar garis ini, tapi titik-titiknya kan nggak kelihatan. Ketika kita paksa menyambung seperti ini, nanti garis yang kita gambar ini dengan garis yang tadi sebelumnya kita gambar nanti tidak terhubung. Nah, kita undur terlebih dahulu. Dan bagaimana ketika kita tidak sengaja mengeklik sembarang di tempat, kemudian titik-titiknya ini tidak kelihatan. Caranya untuk menyambungnya kita pilihin dulu, kemudian kita klik garisnya tadi, kita klik. Nah, nanti muncul titik-titik ini. Nah, menggambarnya itu jadi ketika kita membuat sebuah garis seperti ini, kan tadi saya menggambarnya di sini, kemudian ujungnya di sini. Jadi kita itu menggambarnya itu menyambung dari ujung ke ujung seperti itu. Nah, untuk tangannya sendiri seperti ini kita bisa menggambarnya bolak-balik seperti ini teman-teman. Sekreatif teman-teman aja mau bagaimana. Dan untuk menggambar atau menjiplak seperti ini teman-teman harus sabar ya, karena ini nggak susah, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga. Yang penting teman-teman sabar dan
bisa teliti. Semakin bagus gambaran teman-teman itu nanti akan puas juga ketika melihat hasilnya. Ya, yang perlu diperhatikan teman-teman juga apa? Tadi kan saya menggambar dari titik ini ya, dari titik sini. Kemudian saya menggambar menurut garisnya dan saya akhiri dengan pertemuan titik awal tadi. Karena apa? Kalau tidak bertemu dengan titik awal kita menggambar tadi itu nanti tidak bisa diwarnai. Coba saya warnai. Yap, ini udah bisa diwarnai. Kita unduh karena saya akan menggambar ini corak lengkungannya ini. Untuk coraknya ini nggak usah teman-teman sambungkan karena hanya fungsinya kan hanya untuk ditimbun saja seperti itu ya. Coba kita warnai. Nah, dan di sini apabila kita amati dengan seksama ini kan kayak nggak bagus ya lengkungannya, kayak ada apanya gitu, kayak nggak bagus kayak gitulah intinya. Jadi teman-teman itu bisa edit biar lebih bagus lagi gambaran teman-teman pakai yang ini, shape tool. Jadi kita klik objeknya terlebih dahulu, kemudian kita pilih shape tool. Nanti akan muncul garis putus-putus seperti ini. Kita coba klik titiknya, nanti akan ada ini tanda panah, jadi kita bisa atur lengkungannya lagi. Ini fungsinya untuk memperbagus cipraan teman-teman. Ya, sekilas seperti itu teman-teman. Dan saya di sini akan mengenalkan sedikit fungsi dari grup dan ungroup. Apa itu ungroup dan grup? Jadi itu fungsinya untuk grup sendiri itu fungsinya untuk menggabungkan. Kemudian untuk ungroup sendiri itu untuk memisahkan. Kenapa saya mengenalkan? Karena di pertemuan 4 besok itu kita akan memakai fungsi ungroup dan grup seperti itu. Jadi coba saya seleksi semua yang kita gambar tadi seperti ini. Nah, jadi gini teman-teman konsepnya. Jadi ketika kita klik tangannya, ketika kita geser, nah corak garis ini kan tadi yang kita gambar terakhir nggak ikut ya. Jadi kita harus menggabungkannya terlebih dahulu. Dengan cara kita itu bisa seleksi seperti ini, atau dengan kita itu menyeleksi satu-satu dengan kombinasi tombol shift pada keyboard. Jadi kita misalkan klik ini terlebih dahulu, kemudian menekan tombol shift, kemudian kita klik yang lainnya seperti ini. Nah, setelah ini sudah terseleksi semua, coba kita pindahkan. Nah, ini terpindah semua, tapi fungsi grup ini untuk menggabungkannya sementara. Jadi ketika kita misalkan klik sembarang, kemudian kita klik klik lagi, ketika kita pindah ini kan nggak ikut lagi. Jadi kita itu bisa grup terlebih dahulu agar ketika kita pindah nanti yang lainnya itu bisa ikut lagi. Jadi ini sifatnya sementara seperti itu teman-teman. Caranya kita klik kanan, kemudian ini ada tulisan mana grup. Sebentar, seleksi lagi. Nah, ini ada grup objek atau dengan kombinasi Ctrl L, Ctrl G, maaf, kita klik. Nah, ini ketika kita pindah ini bisa masih ikut teman-teman kayak gitu, tapi kita unduh terlebih dahulu ya. Di sini kita baru grup ya, ini sudah tergrup. Dan fungsi grup ini ketika kita klik kan ini juga ikut terklik juga garis-garisnya, jadi kita bisa ubah ukurannya sekaligus. Nah, seperti ini contohnya.
Untuk selanjutnya saya akan percepat saja untuk menggambarnya karena takutnya nanti durasinya akan lebih lama. Ya teman-teman, di sini saya tadi sengaja memutuskan sebuah garis ketika saya menggambar, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi ada yang putus, ini enggak, saya sengaja saya gabungkan karena saya akan menjelaskan lebih detailnya. Seperti kemarin, untuk menyambungkan garisnya itu kita seleksi satu garisnya terlebih dahulu dengan menekan tombol shift dan kita seleksi garis lainnya seperti ini, atau dengan cara kita langsung drag seperti ini, seleksi semua. Nah, kemudian kita pilih yang well, kan kita benahi lagi. Yang satunya di mana tadi? Di sini. Oke, coba kita warnai hijau. Ini udah bisa. Oke, lanjut lagi. Ya teman-teman, untuk seperti kemarin, untuk memutar sebuah objek kita bisa pakai ini, pakai derajat, atau dengan kita double klik atau klik 2 kali pada objek kita. Nanti akan muncul seperti ini, seperti pertemuan kedua kemarin. Fungsinya seperti itu. Ya teman-teman, sudah selesai saya dalam menggambarnya. Coba kita pindah gambarnya, kita geser seperti ini. Nah ini, oh kakinya belum teman-teman, kita unduh terlebih dahulu. Ya udah selesai, coba kita pindah gambarnya. Ya, oh iya teman-teman, tadi saya hampir lupa. Jadi teman-teman, sebentar ada motor lewat. Oke, jadi saya tadi lupa untuk mengenalkan teman-teman. Jadi gambar ini kan ketika kita geser-geser itu masih bisa. Jadi
ketika teman-teman gambar itu lebih baik kita lock atau kunci terlebih dahulu gambarnya dengan cara kita klik kanan, kemudian pakai ini lock object. Nah, jadi ketika sudah di lock ini nggak bisa diapa-apain teman-teman, mau di gimanain pun nggak bisa, seperti itu. Tadi saya lupa menjelaskannya. Oke, setelah itu coba kita warnai, tapi saya itu warnanya pengen sama persis dengan yang ada di gambar ini. Jadi teman-teman itu pakai ini untuk menyeleksi warnanya agar sama. Jadi kalau misalkan ya kita itu pengen warnai kakinya sepatunya ini, dan kita cari di sini, ini kan kuningnya seperti ini, dan yang kuning seperti ini kan kalau kita cari susah ya mau yang mana. Jadi kita lebih baik ini pakai, biasanya saya pakai ini, tapi teman-teman juga bisa pakai ini sih sebenarnya color ini, tapi saya lebih enak pakai ini sih. Jadi kita seleksi seperti ini. Nah, ini nanti muncul di sini, jadi kita bisa pakai ya seperti ini. Nah, coba kita pakai yang ini. Kita misalkan ambil warna celananya, klik. Nah, ini kita langsung bisa pakai seperti itu. Oke, ini untuk warnanya putih, ini juga putih, ini hitam, ini hitam, ini putih, dan ini hitam, kemudian ini merah yang ini kita seleksi ya. Nah, ini seperti kasus kemarin teman-teman, dimana gambar yang tadi saya warnai ini yang harusnya hitam itu kita berada di paling atas, harusnya kan ini paling bawah ya, jadi kita order terlebih dahulu ke paling belakang seperti ini. Ini kita warnai nanti saja, misalkan kita putih dulu. Tadi ini mukanya warnanya ini. Nah, ini sama juga mulutnya nggak kelihatan, tapi lebih baik mulutnya ini kita order ke paling atas. Caranya kita seleksi terlebih dahulu semua. Nah, kita klik kanan, kemudian sebentar, kita seleksi lagi. Ya, kemudian kita order ke ini to front. Ini paling atas teman-teman. Nah, ini nanti udah paling atas seperti ini hitam, kemudian ini hitam. Oh, ini ada lingkarannya ya, saya lupa, saya buat dulu. Kita putar ya, kita tempel di sini. Ini warnanya putih ya, seperti ini. Ini warnanya putih. Bentar, saya benahi terlebih dahulu. Ya. Nah, sekilas kan sudah sama kan, ini matanya putih ya. Nah, ini coba kita pertebal terlebih dahulu garisnya menjadi 2. Nah, kalau sekilas kan kalau kita lihat ini sama ya. Coba kita ini unlock terlebih dahulu. Nah, ini sekilas kan sudah sama ya. Hanya saja untuk ini, untuk bola matanya belum. Untuk bola matanya ini saya akan jelaskan fungsi dari power clip. Jadi teman-teman, power clip sendiri itu fungsinya kita itu bisa memasukkan sebuah objek ke dalam objek. Jadi kita contohnya kita buat sebuah bola matanya terlebih dahulu seperti ini. Oke, kemudian kita pindah ke dalam gambaran kita seperti ini. Di sini kita, ini warnanya hitam kan, kemudian ini bola mata ini kita bisa masukkan ke dalam mata yang berwarna putih ini. Caranya kita klik objek yang ingin dimasukkan, kemudian klik kanan, kemudian power clip insert ini, kemudian kita masukkan ke sini.
Ya, ini udah masuk. Satunya lagi, power clip masuk. Nah, oke teman-teman, untuk power clip sendiri akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan keempat. Untuk pertemuan ke berapa ini? Ketiga, itu sebenarnya hanya seperti itu. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya itu kalau kita lihat kan ini ngeblur ya teman-teman, dan kalau yang kita gambar tadi kan ini nggak ada blurnya sama sekali. Jadi ketika teman-teman pengen mencetak sebuah gambar ke dalam di kertas A4, karena ini ukurannya A4, itu teman-teman jiplak terlebih dahulu aja biar kualitasnya itu bagus teman-teman, seperti ini. Beda lagi ketika teman-teman menjiplak teman-teman itu pengen mencetak gambar ini. Nah, ini jelas-jelas ngeblur teman-teman, seperti itu. Nah, dan untuk latihan menjiplak ini, jujur saja teman-teman, ketika saya belajar Corel Draw pertama kali itu juga belajar menjiplak gambar seperti ini. Jadi harapannya teman-teman juga bisa belajar di rumah untuk menjiplak sebuah gambar seperti ini. Nanti insya Allah akan memotivasi teman-teman juga untuk lebih mendalam dalam belajar aplikasi Corel Draw. Oke, itu saja untuk pertemuan ketiga ini. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di dalam grup WA kita. Oke, dan saya tadi menggambarnya atau menjiplaknya itu berapa menit ya? Nanti biar dijawab oleh Mbak Google. Saya merasa terpanggil. Padahal di awal tadi Bang Admin bilang hanya sendiri dan saya dilupakan. Dasar ya laki-laki memang seperti itu. Oke deh, karena saya cantik, saya akan bantu menghitung Abang jago. Abang Mimin maksudnya sudah berapa lama tadi menjiplak gambarnya? Ternyata hampir 30 menitan. Mantap Bang Mimin. Teman-teman juga jangan mau kalah ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.